Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, Dedi Bagas. Lalu ada teman saya, Anwar Fauzi dan Rendra. Kami dari kelas Desain Grafis 2A. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sejarah kubisme. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai untuk yang pertama. Yang pertama adalah sejarah aliran kubisme. Sejarah aliran kubisme, aliran seni kubisme, muncul sekitar tahun 1907 pada saat Pablo Picasso membuat karyanya yang diberi judul The Mosaics de Avignon. Lukisan Pablo Picasso itu disebut sebagai prototipe atau model awal kubisme. Dalam karya tersebut tampak sifat lukisan yang radikal, terdistorsi, serta ekspresi yang artistik. Seniman lain, Georges Becquey, yang melihat lukisan Picasso tertarik dan menganggap bahwa lukisan itu mengeksplorasi gaya. Selain itu, Picasso dan Becquey berkolaborasi yang melahirkan aliran seni kubisme. Kemudian yang kedua, ahli yang berpengaruh pada zaman kubisme dan pernyataan tentang keindahan. Yang pertama, Georges Becquey. Georges Becquey adalah seorang seniman asal Prancis yang berada di barisan paling depan pada gerakan seni revolusioner kubisme. Karya-karya Becquey di sepanjang karirnya selalu berfokus pada objek yang masih hidup dan cara melihat berbagai macam perspektif melalui garis, warna, dan juga tekstur. Pernyataan Georges Becquey tentang keindahan adalah keindahan terletak pada kesederhanaan dan ketertiban. Dia percaya bahwa keindahan dapat dicapai melalui pengurangan elemen-elemen yang tidak penting dan fokus pada esensi dari suatu objek atau subjek yang sedang dihasilkan. Yang kedua, Pablo Picasso. Pablo Picasso merupakan seorang seniman asal Spanyol yang paling dominan dan sangat berpengaruh pada abad pertama ke-20. Terlebih karena kemunculan kubismenya yang diusung bersama Georges Becquey. Picasso juga disebut sebagai salah satu penemu teknik kolase dan memberikan kontribusi yang besar pada aliran simbolisme dan juga surrealisme. Pernyataan Georges Becquey tentang keindahan adalah keindahan tidaklah terletak pada hal yang indah secara fisik, tetapi pada bagaimana cara kita merasakan keindahan tersebut. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Anwar Fauzi. Yang pertama ada Battle and Pieces, karya dari George Braque. Untuk ukurannya 61 x 75 cm. Untuk bahan atau media, minyak, dan kanvas. Dan yang kedua ada Guernica, karya dari Picasso. Untuk ukurannya 349 cm x 776 cm. Untuk bahan atau mejanya minyak pada kanvas. Yang ketiga ada Harlequin with a Guitar, karya dari Joan Chris. Untuk ukurannya 91 x 8 cm, 91,8 cm x 64,8 cm. Untuk bahan dan mejanya minyak pada kanvas. Selanjutnya ada analisis dari karya Battle and Pieces. From follow function. Dalam hal ini, karya seni Battle and Pieces tidak memiliki fungsi praktis tertentu selain sebagai objek dekoratif. Selanjutnya, from follow fashion. Istilah from follow fashion menunjuk pada pendekatan dalam desain yang mengedepankan tren atau mode saat itu sebagai faktor utama dalam menentukan bentuk suatu produk atau karya seni. Dalam konteks lukisan Battle and Pieces, hal ini dapat dilihat dari penggunaan gaya lukisan yang diberikan pada masa itu, yaitu kubisme. Picasso mengubah bentuk-bentuk asli botol dan ikan menjadi bentuk-bentuk geometris yang merupakan ciri khas dari gaya lukisan kubisme pada masa itu. Selanjutnya ada from follow meaning. Lukisan ini memiliki karakteristik palet warna
art tone yang ringan, sehingga menghasilkan citra yang lembut meskipun objek yang dilukis terhitung berantakan dan banyak. Tekstur sapuan kuas yang dinamis mengisi berbagai potensi kekosongan pada unsur lukisan yang besar dan luas. Komposisinya yang rapi dengan menggunakan objek vertikal yang bertumbuh pada tumpuan horizontal ikut membantu menyimbangkan lukisan ini. Baik, selanjutnya Guernica. Dari segi form follow functionnya, Guernica ini memiliki fungsi yang jelas untuk menyampaikan pesan politik, ketidakadilan, dan kekerasan dalam perang. Picasso menggunakan bentuk dan simbol yang jelas menggambarkan peristiwa tragis di Guernica, termasuk bentuk binatang dan manusia yang menjadi korban kekerasan. Lalu dari form follow fashion ya, dalam konteks ini menekankan bahwa bentuk karya seni dipengaruhi oleh tren atau mode pada saat pembuatannya. Dalam hal ini, Guernica terinspirasi dari gaya seni abstrak dan kubisme yang dipopulerkan pada masa itu. Picasso menggunakan gaya ini untuk mengekspresikan emosi yang kompleks dan merespon peristiwa kontemporer yang sedang terjadi di Spanyol pada saat itu. Lalu form follow meaningnya, arti dari konsep ini adalah karena bentuk estetikanya yang diciptakan oleh Picasso memiliki tujuan untuk membawa pesan atau makna tertentu. Karya seni mengekspresikan ketidakadilan dan kekejaman perang dan mengejutkan penonton dengan cara penggambaran yang membingungkan dan provokatif. Picasso menggunakan warna hitam putih untuk menciptakan kesan pengerian dan kesedihan, dan mempertajam kontras antara cahaya bayangan untuk menciptakan kesan dramatis. Oleh karena itu, karya seni Guernica dapat dilihat sebagai contoh dari konsep form follow meaning. Dan selanjutnya ada Harlequin with Guitar. Dari form follow functionnya, Harlequin with Guitar itu memiliki fungsi jelas. Lukisan ini hanya untuk keindahan, ekspresi, dan estetika daripada fungsi atau penggunaan praktis. Dari form follow fashion, Harlequin with Guitar ini mungkin dapat dilihat sebagai contoh dari konsep form follow fashion untuk gaya seni dekoratif pada masa itu. Dalam karya seni ini, Joan Gris menggunakan warna yang cerah untuk bentuk geometris dan gaya dekoratif yang populer pada saat itu. Lalu dari meaningnya sendiri, dari latar belakang sebagai ilustrator terlihat di mata dan mulut subjek yang kartunan, garis-garis grafik cara yang menelusuri sosok-sosok dan kostumnya juga ikut memperkuat konsep poster komersial yang muncul. Nada warna yang hangat dan subjek yang akrab memberikan harmoni yang artistik. Jari-jari kanan Harlequin berfungsi ganda sebagai kontur gitar, memperlihatkan kecerdasan visual Joan Gris. Perkembangan aliran kubisme. Sebagai sebuah aliran seni, kubisme berkembang pada abad 20-an dan sejak itu mengalami evolusi dan variasi. Meskipun tidak lagi menjadi aliran utama dalam seni, pengaruh kubisme masih terasa dalam seni kontemporer hingga saat ini. Dalam seni kontemporer, pengaruh kubisme yang ditemukan dalam berbagai aliran seni seperti abstrak, ekspresionisme, pop art, dan seni konseptual. Mungkin kubisme tidak lagi menjadi aliran utama dalam seni. Pengaruhnya dalam perkembangan seni kontemporer yang dirasakan hingga saat ini. Baik, itu yang bisa saya dan tim saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.